Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu Enji akan melanjutkan pada bab yang selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat bangun geometri. Apakah itu bangun geometri? Apakah masih ada yang ingat? Oke, bangun geometri itu adalah bangun yang dibatasi oleh garis dan lengkung, gitu ya. Oke, berarti yang pertama dibahas dulu adalah tentang garis ya. Di sini BNJ akan mengupas dulu tentang garis sejajar dan segi banyak. Garis sejajar tahu ya. Jadi contohnya di sini BNJ gambarkan, yaitu adalah garis yang sejajar itu adalah garis L dan garis M. Garis sejajar itu biasanya dinotasikan dengan tanda seperti ini, garis dua yang diseret-seret kayak gini ya. Ini berarti dia adalah sejajar. Nah, kalau ada dua garis yang sejajar lalu dia berpotongan dengan sebuah garis, maka dia akan menjadi tegak lurus. Di sini dicontohkan BNJ adalah garis L, ini tegak lurus terhadap garis N. Begitu juga dengan garis M, dia tegak lurus dengan garis N. Nah, kalau ada garis yang berpotongan, maka akan membentuk beberapa sudut ya, akan membentuk beberapa sudut. Contohnya seperti ini tadi ya. Jadi garis L dan M ini yang sejajar, dia berpotongan dengan garis N sehingga menghasilkan sudut A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi ada 8 sudut yang dihasilkan. Nah, sudut-sudut yang dihasilkan dari perpotongan garis ini itu namanya berbeda-beda. Yang pertama itu adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang memiliki besaran yang sama besar. Contohnya apa? Sudut yang bertolak belakang di sini jadi yang singkur-singkuran ya. Ini adalah contohnya sudut A itu bertolak belakang dengan sudut C. Sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Sudut E bertolak belakang dengan sudut G. Sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Ya. Besarnya sudut-sudut yang bertolak belakang itu adalah sama besar. Jadi Bu, misalkan kalau yang di sudut A ini 30 derajat, berarti sudut C-nya ya 30 derajat. Misal diketahui sudut G-nya 50 derajat, berarti besar sudut E ya 50 derajat. Kan dia bertolak belakang, gitu ya. Paham ya? Kita lanjutkan ya. Sekarang yang kedua ada sudut-sudut sehadap. Nah, sudut-sudut sehadap ini mempunyai besar yang sama besar juga. Contohnya di sini sudut sehadap yang seperti apa? Seperti ini ya. Sudut A itu sehadap dengan sudut E, sama-sama menghadap ke sana ya. Sudut B berarti sehadap dengan sudut F. Sudut D sehadap dengan sudut H. Sudut G sehadap dengan sudut C. Jadi sehadap itu menghadapnya sama. Sudut sehadap juga mempunyai besar yang sama ya. Yang terakhir, yang ketiga itu ada sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, juga sama, mereka juga memiliki nilai yang besarnya sama. Sudutnya itu memiliki besaran yang sama. Sudut-sudut dalam berseberangan contohnya di sini adalah sudut D itu berseberangan dalam dengan sudut F. Sudut C berseberangan dalam dengan sudut E. Jadi yang seberangan ya. Jadi ketiga-tiganya baik sudut yang bertolak belakang, sudut sehadap maupun sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan ke sudut segi banyak atau disebut dengan poligon. Nah, kalau dalam sudut segi banyak atau poligon ini berarti tidak hanya ada sudut yang kayak tiga tadi, tapi ini ada yang sudut yang namanya adalah sudut lancip. Apa itu Bu sudut lancip? Nah, bentar ya, masih ingat SD dulu sudah pernah dibahas sebenarnya. Kita hanya mereview saja. Nah, sudut poligon ini ya, sudut segi banyak atau poligon seperti ini kalau kita perhatikan dalam satu segitiga ini kan ternyata bisa menghasilkan banyak sudut ya, karena dalam segitiga ini kalau garisnya itu kita luruskan maka dia akan berpotongan dengan sinar atau garis yang lain. Contohnya di sini sudut BA ini garis BA ini sejajar dengan garis CE. Nah, karena garis BA ini sejajar dengan garis CE, maka sudut B ya, sudut B yang ada di sini itu pasti kalau kita bandingkan dengan sudut Y, berarti dia apa? Sehadap ya, dia kan sama-sama menghadap ke sana. Nah, dia karena sehadap berarti sudut B dengan sudut Y besarnya adalah
Benar, sama besar. Terus kalau kita perhatikan lagi di sini ada sudut A. Sudut A kita cek, kita bandingkan dengan sudut X. Mereka keduanya berposisi sebagai apa? Ya, pintar dalam berseberangan ya. Jadi karena sudut A ini berseberangan dalam dengan sudut X, maka besarnya juga sama. Nah, kalau kita korek lagi berarti sudut B ini sehadap dengan sudut Y, besarnya sama. Sudut A dengan sudut X ini dia dalam berseberangan, besarnya juga sama. Maka bisa kita ketahui kalau mencari sudut C-nya berarti bagaimana? Berarti karena antara sudut C, X, dan Y ini kan 180 ya, membentuk sudut penuh 180. Sudut lurus ya 180. Maka untuk mencari sudut C-nya itu 180 dikurangi sudut X dan sudut Y. Jadi sudut segi banyak itu pasti jumlahnya sama dengan 180. Segitiga dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan besar-besar sudut yang ada di dalamnya ya. Yang pertama itu adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah besar ketiga sudutnya, sudut dalamnya itu adalah lancip ya, kurang dari 90, itu disebut dengan sudut lancip. Kalau sudut siku-siku berarti besar salah satu sudut dalamnya adalah 90. Kalau sudut lancip tadi berarti besar ketiga sudut dalamnya itu lancip, kurang dari 90. Jadi ketiganya ini semuanya memiliki sudut lancip ya, sudut dalam. Artinya kan di dalam segitiga. Kalau segitiga siku-siku berarti salah satu sudut dalamnya itu siku-siku 90 derajat. Nah, yang ketiga itu ada namanya segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul berarti besar salah satu sudut dalamnya itu tumpul lebih dari 90. Contohnya seperti ini ya. Jadi salah satu aja itu yang besarnya itu sudutnya itu tumpul lebih dari 90 gitu ya. Kalau sudut lancip ketiga-tiganya ini harus sudut lancip. Nah, makanya disebut dengan segitiga lancip. Kalau segitiga siku-siku salah satu sudutnya harus siku-siku 90 derajat. Nah, kalau yang segitiga tumpul, salah satu sudutnya itu harus tumpul sudut dalamnya, yaitu lebih dari 90 derajat. Oke, paham ya? Sekarang kita ke jumlah sudut dalam segi banyak. Nah, segi banyak itu berarti lebih dari 3, makanya disebut dengan segi banyak. Contohnya di sini Benji punya segi berapa ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya 5 titik sudut ya. Dia punya 5 sudut berarti disebut dengan segi 5 atau segi banyak. Nah, mari kita hitung bersama-sama jumlah sudut dalam segi 5 di atas. Caranya bagaimana? Ini ada di rumusnya. N dikurangi 2 dikali 180 derajat. N ini apa? N ini adalah titik sudutnya. Nah, kalau ini tadi sudah kita hitung kan titik sudutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah sudut dalamnya berarti ya 5 dikurangi 2 dikali 180. 5 kurangi 2 berapa? 3 dikali 180, jadi hasilnya adalah 540. Berarti jumlah keseluruhannya sama dengan 540, ya kan? Nah, pintar. Oke, sekarang kita lanjut ke jumlah sudut luar segi banyak. Nah, kalau tadi kan dalam segi banyak yang di dalam, sekarang yang ada di luar. Nah, ini berarti yang di luar-luar ini kita hitung ada berapa ini. Nah, ini di luar sudut segi banyaknya. Kalau yang di dalam berarti kan dia tertutup oleh garis-garis, maka disebut dengan yang sudut dalam. Kalau sudut luar berarti dia yang ada di luar garis. Jumlah sudut luar segi banyak dengan n titik sudut adalah 360. Jadi berapapun seginya ya, titik sudutnya ada berapa, pasti nanti jumlah sudut luarnya itu pasti 360. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kongruenan bangun geometri. Apa sih kongruen itu? Kongruen itu syaratnya adalah 1, sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, kongruen itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Jadi setelah sama dengan, terus di atasnya dikasih lambang seperti ini. Itu pasti namanya adalah kongruen. Bangun yang kongruen pasti nanti yang kongruen itu seperti ini dilambangkan kayak gini. Oke, contohkan ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita cek di sini ini adalah gambar segitiga. Nah, ini apa sih, Bu? Gitu ya. Ini ada segitiga A, B, C, satunya lagi adalah segitiga D, E, F. Kalau kita perhatikan di sini
Panjang AB 3 cm artinya ya. Terus panjang DE 3, panjang BC-nya 4, panjang EF-nya 4, panjang AC-nya 1,5, panjang DF-nya 1,5. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan sisinya, panjang sisinya sesuai apa enggak ini semuanya? Sesuai ya, karena panjang sisinya sama dan bersesuaian, maka dia pasti kongruen. Oke, karena sisinya ini berkongruen ya, bersesuaian, maka otomatis nanti sudut yang dihasilkan itu juga pasti akan kongruen sama besar. Contohnya di sini sudut A itu pasti bersesuaian dengan sudut A dengan sudut apa yuk? A ini berarti kan dia dekatnya 3 kan, berarti A sama dengan ini sudut D. Ya kan, ini 3 sama 1,5 lah. A ini kan dia 3 1,5. A berarti nanti sudutnya pasti sama dengan sudut D, berarti sudut F sama dengan sudut C, sudut E pasti sama dengan sudut B. Nah, pasti jelas kedua segitiga ini pasti dia akan kongruen. Kenapa? Karena sisi-sisinya bersesuaian, sudutnya juga bersesuaian. Oke, nih ya penjelasannya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Satu, karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang apa? Sudah Bu Enji tuliskan ya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. AB panjangnya 3, DE panjangnya 3. Sisi AC 1,5 bersesuaian dengan sisi DF. Sisi BC 4 bersesuaian dengan sisi EF juga 4. Yang kedua, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama dengan sudut D besarnya, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Nah, karena syarat-syarat dari kongruenitas tadi sudah terpenuhi, maka jelas sekali bahwa sudut segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nanti silakan dicari di sumber belajar yang lainnya ataupun videonya Bu Enji diputar berkali-kali juga boleh. Oke, kita lanjut. Aturan kongruen segitiga. Dua segitiga dinyatakan kongruen jika salah satu syaratnya dipenuhi. Yang pertama itu adalah syarat 3 pasang sisi bersesuaian sama panjang. Jadi syaratnya adalah sisi, sisi, sisi. Syarat yang kedua, 2 pasang sisi bersesuaian sama dan sudut di antara kedua sisi tersebut besarnya sama. Jadi sisi, sudut, dan sisi. Sisi, sudut, sisi. Ini yang sama kayak tadi ya, yang AB, sisi AB, sisi AB, sisi AB. Ini kan bersesuaian dengan sisi DE. Sehingga sisi AC itu juga pasti bersesuaian dengan sisi DF. Sehingga sudut A itu nanti pasti bersesuaian dengan sudut D. Nah, ini disebut juga sudah memenuhi persyaratan sisi, sudut, sisi. Jadi kongruenitas segitiga itu syaratnya adalah satu sisi, artinya ketiga sisinya ini sama. Kedua sisi, sudut, sisi atau sisi, sudut sama aja. Jadi kedua sisinya itu bersesuaian, satu sudutnya juga bersesuaian. Yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Dua sudut, satu sisi. Sama kayak ini tadi ya. Ini sudut D kan bersesuaian dengan sudut A. Sudut C bersesuaian dengan sudut F. Sudut B bersesuaian dengan sudut E. Sehingga sisi DC, DE itu sama besar dengan sisi AB. Nah, kayak tadi. Jadi contoh dari segitiga ABC ini pasti kongruen dengan segitiga DF itu karena persyaratan ketiga-tiganya sudah terpenuhi. Jadi syarat kongruenitas segitiga itu adalah sisi-sisi, sisi sudut sisi, dan juga sudut sisi sudut. Nah, gitu ya. Dicontohkan lagi sama Bu Enji biar lebih gampang. Ini buktikan ruas garis AB dan CD yang berpotongan di O mengakibatkan AC itu sama dengan BD. Nah, ini gambarnya ada dua garis yang sejajar terus berpotongan dengan satu garis sehingga membentuk segitiga AOC dan segitiga BOD. Kita buktikan apakah segitiga AOC dan segitiga BOD merupakan kongruen. Kita cek bersama-sama ya. Oke. Karena tadi berpotongan dengan di titik O, maka mengakibatkan AC ini sama dengan BD. Nah, karena AC dengan BD ini sama, maka otomatis AO itu pasti sama dengan BO. CO sama dengan DO. Nah, ini dari sisi-sisi
berarti mereka sudah terpenuhi ya, sisi-sisi. Jadi sudah ada beberapa, ada 3 sisi di sini yang sama persesuaian, sehingga dia pasti kongruen. Terus yang kedua, dari sisi sudut ya, kita cek di sini bersama-sama. Sudut AOC dengan sudut DOB ini berarti posisinya bagaimana? Betul, bertolak belakang. Tadi kan sudut-sudut yang bertolak belakang pasti memiliki sudut yang sama besar, besarnya sama, sehingga otomatis besar sudut AOC itu sama dengan sudutnya BOD. Nah, kalau sudutnya sudah sama, maka sisi-sisi yang ada di sampingnya pasti bersesuaian, sehingga garis segitiga AOC dan segitiga BOD ini bisa dikatakan dia sebagai kongruen. Nah, sudah jelas begitu. Oke, sekarang seperti biasa di ujung pembelajaran BNJ akan beri tugas, silakan mengerjakan, bisa googling, bisa YouTube, bisa diputar berkali-kali video pembelajaran BNJ, bisa juga mencari sumber belajar yang lain, misalkan dari buku paket, dari buku modul, dari LKS boleh untuk mengerjakan. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikirim ke WA pribadinya BNJ ya. Tugasnya cuma ada 2 nomor, gampang kok ya. Yang pertama, carilah besar sudut X. Nah, ini kan ada 2 garis lurus sejajar terus berpotongan. Ini ada terbentuk sudut 50 derajat sama sudut X. Sudut X ini berapa besarnya? Yang kedua, ini juga sama. Ini berarti sudut luar ya. Nah, ini ketemu sekian, ini sekian. Nah, ininya berapa? Silakan dicari. Yang kedua, buktikan bahwa segitiga APJ itu kongruen dengan segitiga DF jika diketahui sudut ini segini, sudut ini segitu, ini panjangnya seperti ini, panjangnya seperti itu. Gampang kan? Kalau tadi kalian memperhatikan penjelasan Bu Enji, pasti nanti sama kayak yang tadi gitu ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.